pada waktu kita mendengarkan belum lagi menjadi keyakinan yang penuh, hiduplah yang membuat dia menjadi keyakinan kita. Hidup yang membuat. Wak dengar informasi, ragu wak ketika itu. Yo kalah kaya. Tak kala kita bertemu dalam kehidupan, oh iya, benar ini. Banyak orang yang seperti itu. Ada satu contoh. Ada orang yang ragu-ragu. Dia ragu bahwa apakah Allah memang menentukan segala kehidupannya. Pada suatu waktu dia merasa kuat, merasa bisa melakukan apa saja. Orang ini adalah orang anti Tuhan. Orang Rusia dari Uni Soviet dulu. Waktu itu mereka bekerja dengan seorang insinyur muslim dari Mesir. Seorang muslim, yang satu lagi tidak percaya adanya Tuhan. Membangun bendungan. Sering terjadi dialog tentang ketuhanan antara dua orang insinyur ini. Tapi tetap yang dari Uni Soviet, Rusia ini berkeyakinan apa itu Tuhan, itu kan khayal saja. Selesailah bendungan yang mereka buat. Ketika akan diresmikan, air dari sungai akan dimasukkan ke bendungan tadi, dilepaskan pintu air. Ketika mulai melepaskan pintu airnya, yang ilmuwan muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ilmuwan Rusia tadi, tidak tentu yang akan disebutnya. Akhirnya dia berkata, mudah-mudahan aman-aman. Nah, ketika itu bertanyalah ilmuwan muslim tadi. Katanya, kamu selama ini mengatakan kamu bisa memastikan apa saja. Kok pakai mudah-mudahan? Nah, di sini dia tersadar. Ternyata manusia memang tidak bisa memastikan segala sesuatu. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menetapkan A itu A. Tidak bisa menetapkan bahwa sesuatu itu mesti seperti ini. Apa yang mengajarkan dia? Ceramah atau dialog yang berulang kali tidak menyadarkan. Tetapi peristiwa yang sekelumit itu membuat dia sadar bahwa di balik kekuatan yang ada yang maha kuat, itulah yang dikatakan Rabb, Tuhan, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan, setiap perjalanan hidup mesti kita ambil hikmahnya, kita ambil i'tibar. Kita belajar dari berbagai hal. Terkadang dari kesalahan orang lain pun kita mendapatkan pelajaran yang bernilai. Dari kesalahan orang pun kita mendapatkan pelajaran. Setidaknya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi hiduplah penuh dengan penglihatan dan bertafakur. Ambillah i'tibar setiap saat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka hadis, beritakanlah. Apa makna fa bi ni'mati rabbika fahaddits itu? Orang sering memahami risiko kalau mendapat rezeki sabuk-sabukan. Apakah ini benar-benar makna yang sebenarnya? Sebenarnya bukan menyabut-nyabutkan. Maksudnya adalah jangan engkau menutupi nikmat Allah. Nyatakanlah nikmat itu untuk menampakkan karunia Allah yang Maha Pengasih. Jangan sekali menampakkan nikmat untuk membanggakan kepada orang yang tidak diberikan karunia serupa oleh Allah kepadanya. Jadi
nikmat yang utama yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, nikmat risalah. Fahaddis, sampaikanlah risalah Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dan nikmat bagaimana beliau telah diberikan karunia lain oleh Allah, kecukupan. Fahaddis, nyatakanlah kepada orang-orang supaya jangan sampai mereka ragu dengan Allah yang maha pemberi nikmat dan pemberi rezeki. Jadi jangan difahami lo beko tagak di muka jam gadang tu di sorak-soran segala rasa kia. Maknanya adalah fahaddis di situ, nyatakanlah nikmat itu dalam rangka mensyukuri al-mun'im yang memberi nikmat. Dia bukan menyabut saja. Bisa jadi kalau ada diberikan karunia oleh Allah berupa rezeki yang cukup, ya pakailah nikmat itu untuk menyatakan kepada orang bahwa Allah murah dengan dia. Dia bersyukur, bukan dalam artian harus membangga, menyombong. Jadi karena itu tidak haram seorang berkendaraan bagus, tidak haram seseorang berpakaian bagus, tidak haram seseorang pakai sepatu dan sendal bagus. Itu bukan sombong. Yang dikatakan sombong adalah meremehkan orang lain. Jadi ador saki banyak tapi gare BTB tidak menentu. Pakaian asal lelaki saja. Berhias tidak. Nah, Rasul pernah memanggil seseorang, lalu di muka beliau kusuk sebentuk tu. Dipanggil Nabi, ya rajul ta'al. Sekolah. Hai Rasulullah, halaka min mal? Engkau layado nak punya rato? Indi ya Rasulullah kasir. Banyak ya Rasulullah, banyak. Wa ma maluka? Atu rato kan minal ghanam, kambing ambo banyak. Nah, jadi kecek Nabi, falyura atharu ni'matillahi fika. Kalau engkau diagian nikmat ya Allah, tampak bakih nikmat Allah tu dan engkau ndaknya. Cuma tentu dalam batas tidak israf, tidak mubazzir. Tidak mubazir, sederhana. Boleh wanita berhias, pakai cincin boleh, pakai gelang silahkan. Cuma aja model toko ameh berjalan, sederhana. Baju silahkan, rapi. Cuma jangan sakit nanti mata orang dan nyoba kilau sadon, sederhana. Nah begitu. Nah, hidup dalam kesederhanaan pertanda nikmat Allah ada. Jadi itu makna fahaddis. Ada sebagian mengatakan fayuhaddis bih. Hendaklah dia menampakkannya atau menceritakannya kepada orang. Nah, termasuk memakai nikmat Allah, melahirkannya, itu bahagian dari syukur. Sebab yang namanya syukur adalah diantaranya sesudah mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, adalah isti'malun ni'mah fima khuliqalah, mempergunakan nikmat sesuai dengan fungsi nikmat itu diciptakan oleh Allah. Jadi mensyukuri oto jangan diletakkan dalam lemari, pakai. Mensyukuri kacamata dipakai, tidak disimpan dalam laci. Begitu bersyukur. Misalnya, Ustaz, apa? Ambo bersyukur mana? Atu, suami ambo dulu nyaginya ambo mahar Quran, Ustaz. Syukuri pemberian itu. Syukuri pemberi. Syukuri Allah yang telah menyadarkan, memberikan kepada hati calon suami untuk juga berhadiah Al-Quran. Nah, bagaimana mensyukurinya? Alhamdulillah, pertama, pergunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Jangan ditataan jadi kenang-kenangan. Ambil, baca, itulah cara bersyukur. Jadi nikmat pakailah sesuai dengan fungsinya.
Cuma kalau tidak sesuai fungsinya, itu mubazir namanya. Sesuai fungsinya. Jadi at-tahaddus bi ni'matillah, syukur. Memakai, menampakkan nikmat Allah adalah bahagian dari syukur. Tapi yang perlu diingat, jangan jatuh kepada riya'un nas, jangan jatuh kepada ujub dan takabbur. Kemudian kita juga melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini ada naik turunnya. Rasul di dalam berjuang juga demikian. Ada saat-saat beliau mendapatkan kesempatan yang baik, kemenangan, dan ada saatnya beliau harus menghadapi ujian yang berat. Allah juga ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita fahami dari ayat ini, bahwa kita juga harus siap menghadapi yang seperti itu. Jangan di saat Allah mencurahkan berbagai karunia kepada kita, kita dekat, kita sadar. Tapi di saat Allah menguji kita dengan berbagai kekurangan, kita menjadi orang yang tidak sabar. Pasti itu akan datang kepada kita. Karena Allah yang mengingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bersabarlah menjalani hidup ini, karena ritme atau gelombang kehidupan memang begitu, kadang naik dan kadang turun. Tak kala naik, syukurlah menjadi pakaian kita. Tak kala menurun, sabarlah yang menjadi tempat berlindung kita. Apabila orang bisa melakukan hal yang demikian, maka saya yakin kehidupannya dari awal sampai akhir nanti seluruhnya adalah kebaikan. Itu yang dikatakan oleh Rasul, ajaban li amrin mu'min. Menakjubkan sebenarnya kehidupan orang yang beriman ini. Setiap kehidupannya kullu amri khair. Setiap urusannya baik. Idza asabahu khair, apabila dia mendapatkan kebaikan, syakar, dia bersyukur, maka dia berarti mendapatkan pula kebaikan di sisi Allah tambahannya. Fa idza asabahu syarr, kalau dia mendapatkan keburukan, sabar, dia bersabar. Itu juga baik untuknya. Dan itu tidak bisa ditemukan melainkan pada diri seorang yang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dan saya mohon maaf. Demikian saja. Insyaallah pada minggu depan kita lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah, surat ini sangat menarik sekali karena ini merupakan penyakit yang sedang berkembang saat ini. Demikian saja dan kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.